tentang sistem komputer. Di dalam bab 3 ini terdapat 5 subbab. Sebelumnya, perkenalkan saya Dini Abda Puji Astuti, nomor presensi 29 dari kelas 10 MPLB 1. Langsung saja ke penjelasannya. Subbab yang pertama yaitu gerbang logika. Kalkulator merupakan miniatur komputer yang bekerja secara digital menggunakan bilangan biner. Inti komputer adalah CPU atau prosesor yang melakukan proses perhitungan dengan sistem biner 0 dan 1. CPU terdapat rangkaian gerbang logika, yaitu sirkuit dasar digital yang mengolah input dan menghasilkan output biner sesuai aturan aljabar boolean. Yang pertama, gerbang logika OR menerima 2 atau lebih input dengan satu output menghasilkan output tinggi bernilai 1. Sebaliknya, jika 2 input data A dan B, X-nya output dinyatakan X sama dengan A OR B atau X sama dengan A plus B. Contoh, saklar paralel sama dengan lampu menyala jika salah satu saklar on. Transistor paralel sama dengan lampu menyala jika salah satu transistor aktif. Yang kedua, gerbang logika AND menerima 2 atau lebih input dengan output nilai output true dihasilkan jika kedua input true. A, AND B, AND-nya input, X sama dengan AB, X-nya output. Contoh, jika A dan B adalah 2 saklar yang disusun seri, maka A sama dengan ON dan B sama dengan ON. Hasilnya lampu menyala. Artinya, output hanya 1 jika kedua input sama dengan 1. Contoh kedua, jika A siswa hadir dan B siswa membawa buku, maka A AND B boleh masuk kelas. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka outputnya tidak boleh masuk. Yang ketiga, gerbang logika NOT inverter, yaitu gerbang hanya menerima 1 input hasil 1 output dengan nilai berlawanan dari inputnya. Input A memasuki gerbang NOT dihasilkan output X. Kebalikan A, X sama dengan NOT A atau X sama dengan A. Jika input 1, output sama dengan 0. Jika input 0, output 1. Contoh, misalnya sebuah lampu dikendalikan oleh rangkaian. Jika tombol off, hasilnya lampu justru menyala. Jika tombol on, hasilnya lampu justru mati. Contoh kedua, A sama dengan hujan, NOT A tidak hujan. Jika A benar, kebalikan otomatis salah. Subbab yang kedua yaitu organisasi dan arsitektur komputer. 1. Konsep organisasi komputer. Sebagai setiap bagian dalam komputer, sistem komputer bekerja 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Fungsi komputer secara umum: yang pertama, pengolahan data atau processing. Yang kedua, penyimpanan data atau storage. Yang ketiga, pemindahan data atau movement. Yang keempat, operasi kontrol. Kemudian ada prinsip hardware. Yang pertama, CPU atau pusat pengolahan data. Yang kedua, memori atau penyimpanan data. Yang ketiga, input dan output atau menjabatani proses masuk keluar data. 2. Arsitektur komputer membahas atribut sistem yang dirancang programmer, hasil yang optimal kinerja komputer. Arsitektur komputer digital 2 level. 1. ISA. 2. Digital logic. Diperbaiki menjadi 3 oleh Maurice Wilters. 1. ISA. 2. Interpreter. 3. Digital logic. Jika diuraikan, level 0 logika digital, level 2 arsitektur mikro, level 3 arsitektur perangkat instruksi, level 3 sistem operasi, level 4 bahasa rakitan atau assembler, level 5 bahasa tingkat tinggi. Subbab yang ketiga yaitu perangkat keras komputer. 1. Port input atau output harus dihubungkan dengan prosesor. Yang pertama, port fisik atau dapat dilihat wujudnya. Yang kedua, port logika. Sebagian layanan servis adalah sistem pengatur layanan komputer, perangkat keras komputer. Tipe port fisik, USB, Central, Ethernet atau modern. 2. Perangkat masukan input device.
simbol, dan operasi aritmatika. Yang kedua, petunjuk pointer terdiri dari mouse, touchpad. 3. Perangkat keluaran atau output device. Yang pertama, monitor terdiri dari CTR berbentuk berat besar, LCD layar tipis ramping. Yang kedua, speaker. Yang ketiga, printer. Yang keempat, plotter. 4. Perangkat penyimpanan atau storage device. Yang pertama, hard disk. Komponen penyusunan ada printer, spindle, head, logic board. Yang kedua, USB flash disk. Yang ketiga, disk drive terdiri dari ROM atau membaca data yang tersimpan, RW membaca dan menulis data. 5. Perangkat input atau output adalah perangkat yang dapat menerima masukan data dari perangkat lain untuk diteruskan ke CPU serta meneruskan data dari CPU menuju perangkat lain dalam jaringan. Yang pertama, NIC. Yang kedua, modulate. Menghubungkan komputer dengan jaringan internet terdiri dari internal, onboard, outboard. Yang kedua, eksternal. Sebab yang keempat yaitu perangkat lunak COVID. 1. Teknologi sistem operasi menginterupsi dan mengkontrol perangkat keras berdasarkan input diberikan pengguna. Ada dua sistem operasi, yaitu kernel dan aplikasi. Lalu ada dua proses booting, yaitu cold boot atau kondisi mati dan wine boot, kondisi hidup. 2. Master boot record. LOK media penyimpanan ukuran 512 byte menjadi 3 bagian. Yang pertama, bootstrap code area. Yang kedua, partition information. Yang ketiga, boot record signature. 3. Instalasi Windows 10. Windows 10 dirilis pada tahun 2014 dengan pengembangan versi terbarunya, yaitu Windows yang dirilis Oktober 2021. Ada beberapa Windows 10 antara lain Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 Mobile, Windows 10 LOT Core atau sebelumnya disebut Windows Embedded. 4. Partisi hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan yang sering digunakan untuk mengorganisasikan dan mengolokasikan data yang harus dapat diakses oleh memori komputer setiap saat. Struktur cakram dalam hard disk sebagai berikut. 1. Track, 2. Sektor, 3. Boot area, 4. Cluster. 5. Konfigurasi drive hardware. Drive adalah software yang membantu komputer mengenali dan menjalankan hardware. Beberapa sistem operasi bisa menginstal drive otomatis, namun sebagai perangkat tetap perlu instalisasi manual. Untuk mempermudah aplikasi seperti Drive Pack dapat mendeteksi dan menginstal berbagai drive secara otomatis. 6. Software aplikasi, kumpulan subrutin yang ditulis berdasarkan penulisan bahasa pemrograman tertentu. Sebab yang terakhir dan kelima yaitu sistem tertanam atau embedded system. Contoh sistem tertanam, kulkas modern yang terdapat fitur pengatur suhu dalam kulkas melalui touchscreen yang ada pada pintu kulkas. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.